Buka mata kalian. Oman dan Kemod kompak membuka mata. Oman terdiam terbelalak menatap keindahan di depan mukanya. Cantik, tubuhnya bersinar. Tapi si Kemod, ucap Kemod, yang langsung berdiri lari pontang-panting keluar dari goa. Kemod melihat sosok makhluk dengan rambut yang awut-awutan. Kuku-kukunya tajam begitu panjang. Mukanya hancur ditumbuhi borok. Dan yang lebih parah, dari bawah pakaiannya terlihat di mata si Kemod ribuan belatung berjatuhan. Begitu menjijikan. Seperti yang sedang mengerumuti bangkai. Sebelum lanjut ke cerita, buat teman-teman yang baru ikut gabung dan menonton channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muja, kegiatan yang bertentangan dengan agama manapun. Bersekutu menyembah setan dari golongan jin dengan tujuan untuk mendapatkan harta kekayaan. Banyak istilah untuk kegiatan seperti ini. Umum disebut pesugihan, ada juga yang nyebut ngipri atau nyupak. Kisah kali ini adalah sebuah cerita dari desa di daerah Jawa Barat yang bernama Desa Selacai. Di desa itu, beberapa puluh tahun lalu, sempat gempar, diteror, disambangi setiap malam oleh sosok hantu perempuan yang umum mereka sebut dengan nama kuntilanak, jenis hantu lokal yang memang banyak ditemukan di negara kita. Namun kuntilanak ini bukan datang dengan tiba-tiba. Semua warga mengenal siapa sosok kuntilanak yang gentayangan menangis setiap malam. Kuntilanak itu, konon katanya, adalah arwah penasaran dari salah satu warga mereka yang bernama Icih. Mati selepas melahirkan. Namun, bukan melahirkan bayi, tetapi melahirkan anak iblis. Hasil perjanjian suaminya dengan sosok siluman yang memberikan harta kekayaan. Satu ketika, malam hari di awal musim hujan, warga desa Selacai yang memang banyak berprofesi menjadi petani sedang musim tandur menanam padi. Di sawah-sawah warga itu biasanya ketika musim tandur sering banyak ditemukan belut. Ada dua warga Selacai bernama Rustam dan Karta. Waktu itu mereka berdua yang merupakan paman dan keponakan
baru saja pulang ngobor belut dari sawah. Ketika berjalan berdua sambil menenteng koja berisi belut yang cukup banyak, Rustam dan Karta berjalan berdua di pematang sawah menuju ke perkampungan warga sambil membawa obor untuk penerangan. Baru saja mereka masuk ke jalan setapak di kebun perbatasan kampungnya, Karta dan Rustam dikagetkan dengan suara tangisan perempuan. Karta pun heran. Mang Rustam, kayak perempuan nangis. Siapa ya, Mang? Ini kan udah jam 11 malam. Masa nangis di kebun? Kita cari yuk, Mang. Kasihan dia, ucap si Karta. Sedangkan Rustam hanya berdiri diam ketakutan. Mang, kok malah diam sih, Mang? Tanya Karta. Namun Karta pun kaget ketika melihat raut wajah Rustam pucat pasi, seperti yang betul-betul takut ketika mendengar tangisan perempuan tadi. Karta pun heran, sedangkan tangisan perempuan semakin lama semakin terdengar cukup jelas. Kang Rustam kenapa? Kok pucat gitu, Kang? Kayak orang ketakutan. Ayo, Kang, kita cari tuh perempuan. Kasihan dia, Kang. Mungkin dia nyasar atau habis berantem sama suaminya, ucap Karta. Sejenak Rustam hanya diam seperti yang terkesima. Lalu Rustam pun menoleh dengan gemetar ke arah Karta, keponakannya. Karta, itu bukan manusia. Kamu belum tahu. Itu bukan orang. Loh, terus kalau bukan orang, siapa, Mang? Karta, sebaiknya kita ambil jalan lain. Jangan sampai bertemu sama kuntilanak itu. Karta yang bingung pun hanya garuk-garuk kepala. Maklumlah, baru 3 bulan si Karta ini pindah dan tinggal di desa Selacai. Rustam pun tergopoh-gopoh menarik tangan Karta menjauh dari lokasi itu. Namun apa daya, ketika Rustam yang berlari diikuti Karta langsung berhenti tiba-tiba karena Karta melihat di sebuah dahan pohon ada sosok putih duduk membelakangi mereka, dan dari sosok itulah suara tangisan terdengar. Mang, itu siapa, Mang? Karta pun baru sadar kalau yang di depan mereka itu adalah setan. Sedangkan Rustam, justru pandangan matanya tidak seperti tadi, malah seperti orang yang menyimpan rasa rindu, rasa kasihan melihat sosok berbaju putih yang duduk di dahan. Karta pun heran ketika Rustam sambil gemetar berjalan mendekat ke arah pohon. Mang Rustam, sini, Mang. Itu setan, Mang. Tapi Rustam hanya memberi isyarat agar Karta diam. Sekitar 20 meter ke arah pohon tempat si kuntilanak bertengger di dahan itu, Rustam berhenti diam, seperti yang sedang memikirkan sesuatu, seperti yang sedang merangkai kata untuk berbicara. Sampai tiba-tiba Karta mendengar Rustam berkata, Ici, pulang, Neng, pulang. Kembali ke alammu, Neng. Ini sudah bukan tempatmu lagi, Neng.
pulang. Pulanglah Icih. Di belakang, Karta bingung. Icih? Icih siapa? Kenapa kuntilanak dipanggil Icih? Sedangkan Rustam malah kembali berjalan sambil mengulang-ulang menyuruh sosok kuntilanak yang disebut Icih untuk pulang. Si kuntilanak pun yang tadi menangis lantas terdiam. Lalu pelan-pelan bergerak menoleh ke belakang ke arah Rustam. Dan dari mulut si kuntilanak terdengar suara yang lirih namun cukup jelas. Kuntilanak itu menjawab, Kang Rustam, Kang, di mana Kang Oman, Kang? Di mana Oman, Kang? Ucap kuntilanak itu langsung disertai menangis kembali. Karta hanya menonton, melihat interaksi Rustam mamangnya dengan si kuntilanak. Sudah ada gambaran di kepala Karta, namun Karta belum bisa memastikan. Karta pun yang tadinya takut malah diam jongkok menunggu Rustam, seolah Karta sedang menonton film di layar tancap. Pulanglah Icih, pergi Neng, pergi, pulang kembali ke alammu. Pulang, pulang Icih. Tangisan berhenti, lantas si kuntilanak itu seperti berdiri lalu tertawa membuat jubah putih lusuhnya berkibar dan bergetar. Dan seketika selepas mengeluarkan tawa yang buat Karta begitu menakutkan, sosok kuntilanak Icih melesat pergi dari hadapan mereka jauh ke dalam lebatnya hutan. Selepas kepergian si kuntilanak, Rustam pun berbalik berjalan mendekat ke arah Karta. Karta samar-samar dari cahaya obor melihat ada genangan air mata di mata Rustam mamangnya itu. Karta, kita pulang. Tapi Mang, tadi sudahlah, nanti Mamang ceritakan di rumah. Karta pun diam membisu. Walau masih penasaran, akhirnya Karta memilih diam, terus berjalan mengikuti Rustam pulang ke rumah. Masuk ke perkampungan, suasana kampung begitu sepi, layaknya kampung mati, membuat Karta heran. Namun dia lebih penasaran dengan cerita tentang sosok si kuntilanak Icih. Sampai akhirnya tibalah mereka di rumah Rustam yang bersebelahan dengan Karta. Karta pun izin pamit dulu, mandi dan ganti pakaian. Lalu nanti mereka berkumpul di rumah Rustam. Selepas ganti baju, mandi, menyimpan belut hasil tangkapan, tergopoh-gopoh Karta pamitan ke istrinya, mau ke rumah Mang Rustam karena ada sesuatu yang akan dibicarakan. Sesampainya di rumah Rustam, Rustam duduk di lantai kayu papan rumah panggungnya. Sudah ada 2 gelas kopi dan sebungkus tembakau. Seolah Rustam memang menanti kedatangan Karta untuk menceritakan asal-usul kuntilanak Icih. Assalamualaikum Mang, ucap Karta. Waalaikumsalam. Masuk Karta. Karta pun masuk. Pintu kembali ditutup, lalu duduk bersila di depan Mang Rustam. Sok, ngopi dulu. Ceritanya begitu panjang. Dengarkan baik-baik agar kau dan yang lain tidak salah paham, ucap Rustam saat itu. Karta pun melinting tembakau. Mengambil kopi, dia seruput sedikit.
Dia sudah siap mendengar cerita tentang Icih si kuntilanak. Lalu Rustam sekejap diam. Lantas Rustam pun menghirup asap tembakau. Dikeluarkan asap tembakau begitu pekat. Begini Karta, sosok kuntilanak tadi yang Mamang sebut Icih, ketahuilah, dia adalah adik bungsu Mamang. Adik bungsu Mamang? Maksud Mamang? Iya Karta, dia adik bungsu Mamang. Termasuk bibimu juga. Bibi? Jadi si Neng punya bibi yang udah meninggal, Mang? Ya, istrimu punya bibi yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Ceritanya begitu panjang. Mamang pun tak menyangka Karta, kalau bibimu itu bernasib begitu buruk. Itu semua karena ulah si Oman suaminya, yang demi mencari harta rela bersekutu dengan setan. Karta pun makin penasaran, ingin tahu dengan jelas bersekutu dengan setan seperti apa sampai membuat Icih jadi kuntilanak. Dengan pandangan mata menerawang, seolah mengingat masa lalu, Rustam pun mulai bercerita. Menurut cerita Rustam, dulu Icih mempunyai seorang suami bernama Oman, masih warga kampung Selat Cai juga. Mereka yang memang berasal dari keluarga yang kurang berada, bisa dibilang miskin. 1 tahun pasca pernikahan, kehidupan Icih dan Oman suaminya tak ada perkembangan sama sekali. Oman sehari-hari dia hanya menjadi pedagang cilok. Masih dipikul berjualan, dipikul keliling dari kampung ke kampung. Yang sayangnya, cilok jualannya tak pernah habis. Pulang selalu membawa sisa. Bahkan mereka berdua jarang sekali makan nasi. Lebih memilih mengisi perut dengan cilok sisa yang tak terjual. Ditambah lagi, modal untuk jualan cilok itu hasil pinjam dari bank keliling yang disebut Kosipa. Bukan hanya ke 1 orang saja. Oman hutangnya begitu banyak. Bahkan hampir setiap hari Icih selalu disambangi para penagih utang, yang semakin lama utangnya semakin membengkak. Satu ketika, Oman seperti biasa sudah siap berjualan. Pamitan ke sang istri yang mengenakan daster begitu lusuh. Oman pun melangkahkan kaki berusaha mencari nafkah. Seharian itu, Oman keliling sampai 3 kampung. Namun seperti biasa, baru setengahnya saja cilok jualannya habis. Oman pun hanya duduk diam sambil memperhatikan anak-anak yang sedang bermain di sebuah lapangan. Dia melamun, membayangkan kalau dengan kondisi yang terus seperti itu, apakah nanti anaknya masih bisa bermain dan tertawa seperti anak-anak lain? Tak terasa air mata Oman pun menetes. Menangis, menyawang, memprediksi masa depan yang tentunya pasti suram. Lalu, karena hari sudah mulai beranjak sore,
Oman pun beranjak pergi dari pinggiran lapangan. Berjalan gontai karena begitu kelelahan. 5 butir cilok dia jadikan ganjal perut selama berjualan. Aduh, kasihan si Ici. Malam ini makan cilok lagi, ucap Oman. Singkatnya, sampailah Oman di rumah. Sudah hampir maghrib, tapi Oman hanya bisa berdiri diam dengan pikulan cilok di pundaknya. Tepat di depan rumah reotnya, rumah gubuknya. Terlihat seorang penagih utang dari Kosipa datang sambil membentak-bentak Ici yang hanya diam menunduk, tak bisa berbuat apa-apa. Di situ Oman pun terpancing amarahnya. Kang, jangan gitu-gitu amat atuh Kang. Kayak bukan manusia, gak punya perasaan. Nah, sini kamu Oman. Gimana ini? Sudah seminggu istri kamu belum bayar. Kapan kamu mau bayar? Saya sudah ditagih terus sama majikan. Berapa Kang? Berapa cicilannya Kang? Nih, kamu lihat sendiri. Kaget juga si Oman. Hitung-hitung gede. Akhirnya Oman pun hanya menyerahkan uang 10.000. Tapi Kang, cuma ada ini. Gayanya aja tadi bentak-bentak. Kirain punya duit. Ya sudahlah, daripada nggak dapat. Tapi ingat, secepatnya hutang kalian harus lunas. Kalau tidak, ini bunganya makin bengkak. Saya kasihan juga sama kamu, Oman, Ici. Tapi mau gimana lagi? Saya ini cuma kerja. Ada rasa iba sedikit di hati si penagih utang. Oman pun hanya menunduk saja. Lalu si penagih utang pun pamitan. Ici menengadah, air mata menetes di sudut wajahnya. Menatap sendu penuh kesedihan ke arah sang suami. Lantas Oman, walau dengan tubuh yang bau asam akibat keringat yang sudah melekat terlalu lama, memeluk Ici. Ici pun yang menangis terdiam. Terdiam seketika, menahan mual dari bau tubuh suaminya. Sudah Ici, sudah. Nanti Akang ikhtiar cari uang buat bayar utang-utang kita. Iya Kang, tapi Akang mandi dulu Kang. Bau Kang, ucap Ici. Suasana haru pun hilang. Ici malah tertawa akibat kejadian itu. Oman pun hanya bisa tersenyum-senyum saja. Menyimpan roda cilok yang langsung dibenahi oleh Ici, Oman pun mandi seperti biasa. Malam itu, makan malam mereka hanya 20 butir cilok sisa jualan tadi. Singkat cerita, waktu itu sore hari Oman duduk di depan rumah. Begitu santai terlihat Oman seperti yang sedang menikmati suasana sore di gubuk reotnya. Hari itu agak mujur si Oman. Cilok jualannya habis diborong di acara hajatan. Lagi santai sambil ngerokok tembakau lintingannya sendiri. Tiba-tiba terlihat ada orang yang berjalan mendekat ke arah rumah Oman. Kayak si Kemod. Mod, Man, ucap si Kemod dari kejauhan. Ternyata memang Kemod yang datang. Salah satu sahabat dekatnya Oman, yang bisa dibilang sudah seperti saudara. Kawan sepermainan, kawan sependeritaan, sama-sama tak bernasib mujur dalam kehidupan. Namun masih agak mending. Dia jadi buruh tani di rumahnya Pak Lurah, merawat sawah dan kebunnya, punya gaji tiap bulan. Tumben Mod datang ke sini, biasanya juga kan malam.
Lagi ada perlu, Man. Ada perlu? Perlu apa? Kalau pinjam duit, gak bisa. Kamu tahu sendiri, hutang saya aja banyak. Astagfirullahaladzim, Oman. Gitu amat sama sobat sendiri. Langsung mikir, langsung nuduh mau pinjam duit. Masih mending saya punya gaji daripada kamu. Tiap hari makan cilok, gak busung apa tuh perut? Ucap si Kemod sambil tertawa menjawab ucapan si Oman. Lalu Kemod pun duduk di samping Oman. Mana si Ici? Di dapur. Ada apa? Bikin kopi, nih kopinya, ucap Kemod. Oman pun senang. Wong dia dari tadi pengen ngopi. Kopi diseduh, lalu Kemod dan Oman pun, dua sahabat ini langsung asik bercengkrama. Sampai masuk ke inti pokok masalah kedatangan Kemod menemui Oman. Jadi gini, Man. Saya mau ngajak kamu, mau minta diantar. Diantar kemana, Mod? Man, besok antar saya ke rumahnya Aki Godam. Aki Godam? Aki Godam siapa? Adalah pokoknya. Dia itu dukun. Dukun sakti. Dia tinggal di desa Cimuntur. Cimuntur sebelah utara? Cimuntur mana lagi? Desa Cimuntur kan cuma ada satu di situ. Pokoknya besok antar saya nemuin Ki Godam di Cimuntur. Man, saya terus terang aja, udah bosan hidup miskin. Katanya Aki Godam bisa nolong orang, biasa nganterin orang yang mau nikah sama Ipri. Ipri siluman ular? Bukan Ipri siluman ular, Oman. Maksudnya Ipri itu bangsa peri, bangsa putri. Oman pun hanya menggaruk kepala bingung. Apa memang ada yang namanya putri seperti yang diucapkan Kemod? Emang ada, Mod? Ada. Makhluk itu perempuan cantik yang bisa memberikan kita harta kekayaan. Syaratnya pun mudah, cukup kawin dan melayani nafsunya. Gak rugilah, Man. Wong cuman gituan dapat duit. Anggap aja kita jadi gigolo setan, ucap si Kemod. Oman pun menyeringai. Pakai tumbal enggak? Itulah hebatnya, Man. Katanya enggak pakai tumbal. Ini pesugihan aman. Pokoknya antar saya besok. Kalau perlu sekalian aja kamu juga ikut, biar saya ada temen. Iya juga ya, Mon. Ya sudahlah, sekalian. Pengen tahu juga, bener apa enggak tuh putri bisa ngasih harta kekayaan. Mau jam berapa? Besok, Man, habis asar kita langsung nemuin Aki Godam, ucap si Kemod. Mereka berdua langsung terdiam karena mendengar Ici mendekat ke arah mereka. Masalah tadi pun mereka hentikan, tidak dibicarakan lagi karena takut Ici mengetahui niatan Kemod dan Oman yang mau muja Ipri dengan bantuan Aki Godam. Singkat cerita, seperti biasa pulang jualan langsung mandi. Akhir-akhir ini memang nasib si Oman masih lagi mujur. Ciloknya selalu habis. Dia pun menyisihkan uang beberapa lembar untuk keperluan nanti ke rumah Ki Godam. Lalu jam 4 sore, Kemod pun datang ke rumah Oman. Alasan ke istrinya si Ici, Oman cuman bilang mau datang ke rumah seorang dukun untuk minta penglaris usaha. Ici pun mengizinkan. Berangkatlah dua sahabat ini berjalan kaki menuju desa Cimuntur. Singkatnya, jam 6:30 malam, Oman dan Kemod sampai di batas desa Cimuntur.
masuk ke area pemukiman warga kampung yang memang Oman dan Kemod sudah pada kenal dengan orang-orang di sana. Terlebih lagi si Oman yang memang sering jualan keliling cilok ke kampung itu. Singkat cerita, setelah bertanya ke beberapa warga, ditunjukkanlah mereka ke rumah dukun yang bernama Aki Godam. Rumahnya si Aki Godam itu memang agak terpencil, tapi masih di area pemukiman warga. Setelah sampai di depan rumah Aki Godam, Oman dan Kemod langsung beruluk salam. Seketika pintu dibuka, seorang perempuan tua mempersilahkan Oman dan Kemod masuk ke dalam. Di dalam, dua sahabat ini langsung berhadapan dengan Aki Godam. Tanpa malu-malu lagi, Oman mewakili Kemod menyatakan keinginan mereka untuk mencari pesugihan kawin dengan putri yang katanya bernama Nyimas Gondowati. Oh, kalian mau muja? Iya Ki, kami mau muja Ki. Kami sudah bosan hidup miskin Ki. Kira-kira apa kami berdua bisa Ki ikut pesugihan muja kawin dengan siapa? Mod? Nyimas Gondosuli. Nah itu Ki, Nyimas Gondosuli. Apa bisa Ki? Masalah bisa dan tidaknya itu tergantung seleranya Nyimas Gondosuli. Mudah-mudahan saja di antara kalian berdua ada yang diterima. Tergantung kalian. Kita kan cuman ikhtiar. Nanti hasilnya yang menentukan Nyimas Gondosuli. Tapi apa kalian tahu? Kalau salah satu kalian terpilih, kalian harus melayani nafsu Nyimas Gondosuli. Wah, gak apa-apa Ki. Namanya aja kan Nyimas Ratu. Berarti cantik kan Ki? Cantik. 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 Memang cantik. Sangat-sangat cantik. Ucap si Ki Godam. Man, curiga udah diem aja. Yang namanya jin pasti cantik lah, gak ada yang jelek. Kan bisa nyamar jadi apa aja, tinggal minta jadi artis. Ucap si Oman berbisik ke Kemod. Ya sudah, begini saja. Kalau kalian memang mau, malam ini juga akan Aki antar ke tempat tinggalnya Nyimas Ratu Gondowati. Baik Ki, kami berdua siap Ki. Kami siap Ki. Dan tolong bantu kami Ki, agar kami bisa lepas dari kemiskinan. Aki Godam hanya tersenyum penuh arti. Akhirnya Aki Godam pun dibantu Oman dan si Kemod menyiapkan sesaji untuk ritual nanti. Yang dimana menurut Aki Godam, lokasi ritualnya masih di kampung Cimuntur. Hanya saja di pinggiran hutan. Yang kata Aki Godam, ada ceruk seperti gua namun tidak terlalu dalam. Disitulah Nyimas Gondowati berdiam. Sekitar jam 10 malam, Aki Godam pun mengajak Oman dan Kemod menuju ke lokasi tempat ritual. Oman dan Kemod membawa sesaji dari rumah Aki Godam yang tentunya sudah dibayar tadi waktu sebelum berangkat. Aki Godam memimpin di depan sambil membawa sebatang obor. Aki, masih jauh nggak Ki lokasinya? Enggak, sebentar lagi juga sampai. Yuk, ikuti Aki terus. Mereka bertiga itu jalan di jalanan setapak. Namun semakin jauh berjalan menembus hutan, Aki Godam malah ngajak jalan ke samping kanan yang merupakan kebun alang-alang. Tingginya aja setinggi orang dewasa. Loh, ini kan
ke kebun, Ki. Sudah, ikuti saja. Tempat itu tersembunyi. Hanya Aki yang tahu. Oman dan Kemod hanya menurut saja. Setelah cukup lama menembus rimbunnya alang-alang yang tebal dan tinggi. Lalu ada tanah lapang di ujung. Yang ternyata jurang, namun tidak dalam. Nah, kita turun ke bawah. Gua itu ada di balik jurang ini. Dengan langkah yang hati-hati, Aki Godam menuruni jurang. Begitu sampai di bawah, terlihatlah mulut gua yang tidak terlalu besar. Di mana di mulut gua itu ada sebuah pohon beringin tidak terlalu besar, tumbuh kokoh di sampingnya. Aki Godam pun mengajak mereka berdua mendekat. Setibanya di depan mulut gua, Aki Godam menyuruh Kemod dan Oman untuk menanggalkan pakaian, menyisakan celana kolor saja. Loh, yang bener atuh Ki, masa kita ritual telanjang kayak gini gak pakai baju, Ki? Ya mesti gak pakai baju. Itu sudah aturan Nyimas Ratu Gondowati. Sudah, jangan banyak bicara. Lekas, ikuti Aki masuk ke dalam. Mereka berdua mengikuti Ki Godam masuk ke dalam gua. Gua itu dalamnya paling cuman 10 meter lebih. Namun ternyata di dalam malah terlihat ruangan yang cukup luas. Ki, ritualnya di mana, Ki? Di depan sana. Ikuti Aki. Sampailah di batu datar, seperti yang memang sengaja ditata sedemikian rupa. Aki Godam menyuruh Kemod dan si Oman meletakkan sesaji di sana. Sedangkan Oman langsung membakar arang sesuai perintah Aki Godam. Kemenyan pun dikeluarkan lalu dibakar. Lalu di situ Aki Godam memulai ritualnya, memanggil Dewi Gondowati, Nyimas Ratu Gondowati, agar bisa hadir memenuhi keinginan Oman dan Kemod. Nah, sudah selesai. Sekarang kalian berdua diam di sini, pejamkan mata, menunggu kedatangan Nyimas Ratu Gondowati. Aki akan menunggu di luar. Iya, Ki. Saya paham, Ki. Aki Godam pun keluar. Obor dibawa, gua pun jadi gelap gulita. Di situ Kemod pun mepet duduk mendekat ke arah Oman. Kentara sekali, si Kemod ini begitu penakut. Awalnya tak terjadi apa-apa. Mereka berdua masih anteng duduk bersila. Namun lambat laun, mulai tercium aroma di dalam gua. Dalam pikiran si Oman, ini kayaknya sudah datang nih. Baunya seperti kembang melati. Wangi sekali, pikir Oman. Namun sebaliknya dialami si Kemod. Kemod malah mencium bau bangke. Bau bangke yang begitu kuat. Kok baunya bau bangke? Aduh Gusti. Sampai mau mual si Kemod. Oman kan bingung. Loh, si Kemod kok kayak mau muntah. Padahal ini kan bau kembang. Wangi banget. Wangi sekali. Aneh, pikir Oman. Sedangkan Kemod makin tak kuat. Bau itu membuat perutnya seperti ditekan, memaksa untuk muntah. Seketika terdengar suara tawa perempuan di dalam gua. Yang tawa itu di telinga Kemod terdengar begitu menakutkan. Mual sudah tak bisa ditahan
tawa terdengar, Kemod muntah. Sedangkan di telinga Oman, tawa itu begitu merdu. Pantas disebut Nyimas Ratu. Suaranya begitu indah. Namun ketika Kemod muntah, Oman pun kaget. Dan terdengar suara yang menyuruh mereka berdua membuka mata. Kalian, buka mata. Buka mata kalian. Oman dan Kemod kompak membuka mata. Oman terdiam terbelalak menatap keindahan di depan mukanya. Cantik. Tubuhnya bersinar. Tapi si Kemod, ucap Kemod, yang langsung berdiri lari pontang-panting keluar dari goa. Kemod melihat sosok makhluk dengan rambut yang awut-awutan. Kuku-kukunya tajam begitu panjang. Mukanya hancur ditumbuhi borok. Dan yang lebih parah, dari bawah pakaiannya terlihat di mata si Kemod ribuan belatung berjatuhan. Begitu menjijikan. Seperti yang sedang mengerumuti bangkai. Oman bingung, si Kemod malah nyembut curig, lari ketakutan keluar goa. Namun tak lama, si Kemod balik lagi. Alah, sia baju aing tinggalin, ucap si Kemod. Bajunya ketinggalan di dalam karena tak disimpan di mulut gua. Kemod pun masuk ke dalam, ngambil baju, kembali lari, meninggalkan Oman sendiri. Sampurasun, Nyimas Ratu, ucap Oman. Langsung menyembah ke Nyimas Ratu Gondowati yang ada di hadapannya. Apa keinginanmu datang menemuiku? Ucapkanlah, apa yang jadi keinginanmu? Lalu, Oman pun langsung mengutarakan niatnya. Meminta harta kekayaan kepada Nyimas Ratu Gondowati yang berdiri anggun di hadapannya. Lantas, Nyimas Ratu Gondowati pun tertawa begitu merdu. Membuat hati Oman semakin terpikat. Ketika tawa terhenti, keanehan terjadi, gua menjadi terang benderang. Bukan lagi lantai batu dan tanah, tetapi suasana di gua berubah seperti sedang berada di sebuah kamar yang begitu indah. Dan Nyimas Gondowati duduk bersimpuh di atas ranjang bersepraikan sutra, menggupaikan tangan ke arah Oman. Oman pun merangkak mendekat penuh hormat. Oman, aku bisa memberikanmu harta kekayaan. Namun ada syarat yang harus kau penuhi, Oman. Apa itu, Nyimas? Apa? Oman, sudah ratusan tahun aku menginginkan keturunan dari bangsa manusia. Syaratnya mudah. Kau hanya harus memuaskan nafsu birahiku. Kau harus melayaniku di setiap bulan purnama. Dan nanti ketika aku mengandung, Oman, akan kutitipkan kandunganku kepada istrimu. Maksud Nyi Ratu bagaimana, Nyai? Aku menginginkan anak darimu bangsa manusia. Namun anak itu tak bisa tumbuh dalam rahimku. Maka akan kutitipkan di rahim istrimu. Dan nanti ketika melahirkan akan kubawa pulang ke alamku. Kalau kau setuju,
Uang sebanyak apapun akan kuberikan, Oman. Oman pun terdiam. Tak disangka ternyata syaratnya begitu mudah. Begitu mudah. Oman pun setuju. Nyimas Ratu Gondowati pun tersenyum, lalu mengangkat pundak Oman untuk berdiri. Dituntun naik ke ranjang. Selanjutnya, dua makhluk yang berbeda alam ini melakukan tindih menindih, memuaskan hasrat di dalam goa yang berubah seperti kamar istana. Singkat cerita, entah sudah berapa lama Oman mengayuh di atas Nyimas Ratu Gondowati. Oman begitu kelelahan. Nyimas Gondowati berdiri di samping Oman sambil tersenyum berkata, "Oman, harta yang kujanjikan sudah kusimpan di ujung goa. Kau ambillah. Itu adalah upah untukmu. Dan ingat, di rumahmu nanti, setiap bulan purnama, aku akan datang untuk kau puaskan. Sediakan kamar yang indah untuk tempatku nanti." Nyimas Gondowati pun langsung menghilang dari pandangan Oman. Sekepergiannya Gondowati, si Ratu Siluman, goa pun kembali seperti sedia kala, gelap dan pengap. Namun pandangan Oman tertuju ke sudut gua, di mana menurut Gondowati disitulah harta yang dijanjikan. Oman pun berjalan mendekat, meraba-raba di kegelapan goa yang begitu pekat. Tangannya pun menyentuh sesuatu yang ternyata berupa kantong kulit cukup besar. Ketika dirogoh, ada lembaran-lembaran kertas yang langsung membuat hati Oman terkesiap. Dia yakin lembaran itu adalah lembaran-lembaran uang. Tas kulit diambil Oman, dia langsung lari keluar dari goa. Dia bingung, kemana si Kemo dan Aki Godam? Oman hanya sendirian. Lalu di remang cahaya bulan, tas kembali dibuka. Oman pun tercekat. Di dalam tas itu, tumpukan uang begitu besar. Sampai gemetar tangan si Oman tak percaya. Aduh, ini beneran duit. Aduh Gusti, ternyata beneran duit. Ternyata begitu mudah untuk mendapatkan uang sebanyak ini. Sayang sekali, kenapa tak dari dulu mendatangi Aki Godam buat kawin sama Nyimas Gondowati? Sudahlah, yang jelas mulai saat ini Oman si tukang cilok sudah tak ada lagi. Hanya ada Oman si hartawan. Lihat saja, orang-orang yang sering ngehina saya dulu akan kubalas. Dan buat mereka yang baik kepada keluargaku akan kubalas juga, ucap Oman sambil tersenyum. Lalu berjalan pergi, ingin pulang ke kampung Cimuntur. Namun sesampainya di Cimuntur, Oman begitu kelelahan. Sedangkan hari masih gelap. Aduh, kalau mesti jalan kaki pulang ke Selat Cai, bisa gempor nanti. Tapi apa jam segini ada ojek, pikir si Oman. Oman pun ingat ada pangkalan ojek di tengah desa Cimuntur. Kesitulah dia pergi. Begitu sampai di pangkalan, tak ada satu orang pun. Kok nggak ada yang ngojek ya? Biasanya penuh, pikir Oman. Dia pun duduk melepas lelah. Tas kulit yang berisi uang sudah dia masukkan ke karung goni yang tadi dia temukan. Tak lama,
Dari ujung jalan terlihat cahaya motor. Nah, ada motor nih. Ini pasti tukang ojek, pikir Oman. Betul saja, motor itu pun menuju ke pangkalan. Kang Oman? Loh, Mang Dadang. Dari mana, Mang? Biasa habis ngojek. Kang Oman dari mana atuh? Jam segini di sini? Biasa, Kang. Habis ada perlu, ucap si Oman. Ngojek kemana tadi, Kang? Tadi teh saya ngojek ke Selacai. Nganterin itu tuh, siapa tadi namanya? Oh iya, Mang Kemod. Waduh, si Kemod. Kurang ajar. Pulang duluan dia ternyata. Gini Mang, bisa nggak Mang? Anterin saya pulang ke Selacai. Kalau jalan kaki kan gak sanggup, Mang. Waduh, gimana ya Kang Oman? Bukannya nggak kasihan saya teh. Ini sudah terlalu malam. Tenang saja. Si Oman pun ngodok saku. Nih, kalau mau anterin saya, ini uang buat Mamang. Ya, yang benar ini teh, Kang Oman. Bener atuh Mang Dadang. Gimana? Mau? Oke lah, yuk naik Mang. Langsung semangat tuh si Dadang. Dianterinlah Oman pulang sampai ke kampung Selacai. Singkat cerita, setibanya di rumah, Oman pun mengetuk-ngetuk pintu rumah. Ici, ini Akang pulang, Ci. Buka pintunya. Tak lama, Ici pun yang sudah tertidur lelap bangun dan langsung membukakan pintu. Kang Oman sudah pulang. Gimana, Kang? Nanti saja. Akang masih capek. Ici pun hanya mengangguk. Oman lantas menyimpan karung di dekat lemari butut, duduk menyandar di dinding anyaman bambu. Cih, lapar Akang teh, Cih. Masih ada makanan? Ada, Kang. Nasi sama asin teri. Ya udah, bawa sini. Lapar Akang teh. Iya, Kang. Tapi itu teh Akang bawa apa? Nantilah. Nanti kamu buka sendiri. Sekarang Akang mau makan dulu. Lapar, Ici. Ici pun menurut saja walau penasaran. Semangkuk nasi dan beberapa butir ikan teri pun dimakan begitu lahap oleh si Oman. Ici pun terus menatap ke arah karung goni. Akang, itu teh apa di karung goni? Itu hasil Akang tadi nemuin Aki Godam. Loh, bukannya Akang teh mau minta penglaris? Penglaris apa satu karung kayak gitu? Bukan penglaris, itu mah duit. Hah? Duit? Jangan bercanda atuh Akang. Ici lihat sendirilah. Buka aja. Ici pun tergopoh-gopoh menuju ke karung. Karung dibuka, ternyata memang di dalamnya tas kulit berisikan tumpukan uang. Akang, ini teh duit? Duit dari mana, Akang? Yaitu duit hasil Akang datang ke Ki Godam. Gak mungkin, Akang. Ini Akang pasti ngerampok ya, Kang? Akang teh ngerampok? Ici nggak mau, Kang. Bukan, Ici, bukan. Makanya tunggu dulu. Biarkan Akang selesai makan. Makan selesai, cuci tangan, duduk dan ngerokok. Ici sudah tak sabar. Kang, sebenarnya uang itu teh dari mana? Di situ, si Oman pun cerita ke Ici. Jadi, Akang teh muja. Shh, jangan kenceng-kenceng atuh Ici. Nanti kedenger sama tetangga. Iya, Akang teh muja. Iya Ici, Akang teh muja. Amit-amit, si Akang. Akang teh numbalin siapa atuh? Kan muja mah mesti pakai tumbal. Enggak Ici, ini enggak pakai tumbal. Akang cuman harus melayani Nyimas Ratu Gondowati. Melayani gimana, Kang? Melayani seperti Akang sama kamu. Loh, Akang selingkuh sama siluman? Aduh, Ici. Bukan selingkuh. Pikir saja kayak ginilah. Akang layanin Nyimas Gondowati,
Nah, dikasih upah setiap ngelayanin segitu. Bayangin atuh sama Ici. Itu juga cuman sekali dalam sebulan pas malam purnama. Sudah, yang penting kita bisa hidup kaya, nggak miskin kayak gini, Ici. Toh itu semua kan buat Ici. Walaupun Ici tadinya marah, dipikir-pikir, lah, wong cuma sebulan sekali, nggak ada ruginya, nggak ada tumbalnya juga. Pikir si Ici. Ya sudah tuh Akang, nggak apa-apalah. Ici mah rela berbagi Akang sama siapa Kang? Nyimas Ratu Gondowati. Nah, itu nggak apa-apa Kang, nggak apa-apa. Kalau bisa mah ngasihnya lebih banyak lagi Kang. Ini mah kurang atuh. Oman pun hanya menggelengkan kepala. Dasar betina. Duit aja. Ici tidak memperdulikan. Dia asik menghitung lembaran uang. Singkat cerita, besok paginya si Oman langsung pergi ke warung beli rokok yang paling enak, belanja daging ayam dan sejenisnya. Dia ingin makan enak hari itu. Oman pun lantas duduk di depan rumah. Tak lama si Kemod datang. Nah, ini nih, Kemod, tega-teganya kamu teh ninggalin saya sendirian di goa. Gimana kalau saya diculik wewe gombel? Hampura, maaf atuh Oman. Ya gimana lagi, semalam tepan. Amit-amit. Itu juri, seumur-umur baru lihat loh. Itu juri kok serem amat ya Man. Serem? Serem gimana? Serem gimana maksud Kang Kemod? Serem atuh Oman, kukunya panjang, rambutnya acak-acakan, bau bangke, mana bilatungan. Amit-amit. Heranlah di sini Oman, pantas saja si Kemod lari semalam. Namun kenapa? Di pandangan Oman justru begitu cantik seperti ratu kerajaan. Man, gimana kamu teh? Sukses? Berhasil? Dah, sok ngerokok dulu. Tumben rokoknya rokok mahal. Sok ngerokok aja lah. Buat kamu tuh sebungkus. Sebentar, tunggu dulu, ucap si Oman, yang berdiri lantas masuk ke dalam. Lalu keluar lagi dan duduk di samping si Kemod. Jadi gimana Man? Apa kamu berhasil? Sini. Berhasil. Saya nggak bakal lagi hidup miskin. Tapi ingat Kemod, ingat. Cuma kamu yang tahu rahasia ini. Tapi kamu jangan takut. Saya nggak bakal lupa sama kamu. Sambil ngodok saku, nyerahin duit segepok ke si Kemod. Ini teh beneran buat saya Man? Ya iya buat kamu. Udah, itu duit kasih ke si Teteh. Lumayan, bisa buat kamu hidup 6 bulan tanpa perlu kerja. Nanti pun bakal saya kasih lagi. Yang penting kamu bisa jaga rahasia, ucap si Oman. Kemod pun hanya mengangkat jempol. Dia siap menjaga rahasia Oman karena mau bagaimanapun si Oman ini sudah seperti saudara buat Kemod. Nah dari situ Oman mengatur siasat agar warga tak curiga. Oman pura-pura dapat warisan yang entah dari mana. Cuman bilang kalau dapat warisan dari saudara bapaknya yang mati tak punya anak. Ya warga kampung ya percaya gitu aja. Dari situlah Oman pun mulai membangun rumah. Rumah yang permanen dari beton. Yang waktu itu sangat-sangat jarang di kampung Selat Cai. Karena rata-rata rumah sebagian besar masih berupa rumah panggung. Tak sampai hanya membangun rumah, Oman pun beli motor, menggadai sawah, membeli kolam ikan. Oman yang tadinya cuman tukang cilok biasa, berubah jadi seorang juragan dadakan. Tapi warga kampung tak ada curiga. Terlebih lagi Oman betul-betul melaksanakan sumpahnya ketika keluar dari goa. Orang-orang yang dulu baik kepada Oman
Oman pun memberikan kebaikan pula. Tak segan bantu orang minjemin duit tanpa perlu dibayar. Akan tetapi, sikap Oman berbeda kepada orang-orang yang dulu sering menyepelekannya. Termasuk si Rustam, kakak iparnya. Dan Oman pun tak lupa. Dia membangun sebuah kamar di ruangan paling belakang. Kamarnya begitu luas, melebihi kamar utama di rumahnya. Di kamar itu, dihias sedemikian rupa dengan berbagai ornamen berwarna merah, sesuai dengan apa yang sering dikenakan oleh Nyimas Ratu Gondowati. Spray, kelambu, warna merah semua. Gordeng pun merah. Dan tak lupa ada altar tempat nyimpan sesaji, tempat bakar dupa wewangian. Karena di kamar itulah setiap malam purnama Nyimas Ratu Gondowati datang untuk menagih janji, memuaskan hasrat nafsunya. Di bulan ketiga pasca ritual di Goa Nyimas Ratu Gondowati, setiap bulan pula Nyimas Ratu datang ke rumah Oman. Seperti waktu itu, Oman yang sedang duduk di samping Ici, Incih menyandar di pundak Oman, dipeluk, dicium, dan diusap-usap. Ici pun berkata, "Kang, malam ini kan malam purnama. Apa Nyimas Ratu mau datang malam ini, Kang?" "Iya, seperti biasa, Ici. Malam ini Akang harus melayani Nyimas Ratu Gondowati. Kau tidurlah terlebih dulu, dan jangan sekali-kali kau datang ke kamar belakang. Takut Nyimas Ratu nanti ngamuk. Bisa miskin lagi kita." "Iya, Kang. Ici paham loh, Kang. Tapi Akang janji, bulan depan Ici teh pengen punya mobil, Kang. Biar bisa kayak orang-orang, kayak juragan." Itu mah Akang juga sudah niat. Besok Akang mau ke kota, ngajak si Kemod buat beli mobil. Sekalian Akang teh mau beliin si Kemod motor. Soalnya si Kemod kan sahabat Akang, paling baik ke kita sewaktu kita sengsara. Gak pernah nyepelein kita, Ici." Ici pun tersenyum. Dia setuju membelikan hadiah motor buat si Kemod. Jam 9 malam Ici pun sudah tertidur pulas di dalam kamarnya. Sedangkan Oman lantas langsung menuju ke kamar ritual. Pintu dikunci begitu rapat, lampu dia matikan, dupa langsung dia bakar. Lantas memanggil Nyimas Ratu Gondowati yang hampir setengah jam lamanya. Si Oman hanya duduk menghadap ke altar sampai terdengarlah suara riuh di luar rumah, disertai dengan datangnya aroma wangi kembang melati dan tawa merdu sosok Nyimas Gondowati. Tiba-tiba saja Nyimas Gondowati sudah duduk bersimpuh tak berbana di atas ranjang. Oman sudah paham, mulai menanggalkan pakaian. Yang selanjutnya terjadi rutinitas purnama saling menunggangi. Keesokan paginya, Nyimas Gondowati sudah tak ada. Oman hanya terduduk melamun, tatkala ingat perkataan Nyimas Ratu Gondowati semalam. Di mana malam tadi Nyimas Ratu berkata, "Oman, saat ini aku sedang mengandung janin dari dirimu. Janin ini tak akan bisa lahir dalam rahimku. Akan kutitipkan ke rahim istrimu. Rawatlah dia dengan baik." Oman pun menyanggupi. Aduh, gimana ya? Kalau bilang ke si Ici pasti tak bakal terima. Kalau mengandung anak siluman. Gimana nanti ajalah. Yang penting semua lancar. Lalu kekhawatiran Oman pun sirna
ketika menatap ketumpukan uang yang sudah ada di atas ranjang. Duit. Nanti sore lah, langsung ke kota beli mobil, pikir si Oman. Oman pun keluar. Terlihat si Ici sudah menunggu sambil menyeduh secangkir kopi. Akang, ngopi dulu apa mau mandi? Apa mau makan? Nanti saja. Kopi saja. Yakin Akang teh gak mau makan? Makan Ici gitu? Makan Ici mah nanti malam atuh Ici. Udah Akang mau mandi dulu. Bikinin kopi saja. Ici pun hanya tersenyum. Di enggak-enggak, walaupun si Oman selingkuh sama siluman, ada sedikit rasa cemburu di hati si Ici. Singkatnya, beberapa hari pasca pertemuan di purnama waktu itu, mulai muncul tanda-tanda Ici mengandung. Ici sering mual-mual di pagi hari. Kang, Ici teh kenapa ya badan suka lemas kalau pagi teh mual terus? Akang, nanti antar Ici ya ke dokter, ucap si Ici. Ya sudah, nanti Akang antar. Oman sudah tahu, namun gak mau ngomong. Diantarlah Ici ke dokter dengan mobil baru yang beberapa waktu lalu Oman beli bersama si Kemon. Sepanjang jalan, warga kampung pun menundukkan kepala tersenyum menyapa. Begitu hormat kepada Oman, walaupun sudah kaya raya, tapi tetap peduli kepada sesama. Sesampainya di kota, di tempat praktik seorang dokter, Ici pun tersenyum bahagia ketika dokter mengatakan Ici sedang mengandung. Sedangkan Oman hanya tersenyum palsu kepada Ici karena dia tahu anak itu tak akan lahir menjadi manusia. Karena sebenarnya anak itu adalah anak iblis, anak titipan iblis dari benih Nyi Mas Ratu Gondowati.